Jangan sampai ada sabotase, jangan sampai ada para pihak yang ingin menggagalkan program-program presiden. Lagi saya lihat sangat sangat miris ya ketika simbol negara ini pun dihina, dihujat ya oleh para tokoh lah gitu, oleh sekelompok golongan. Jadi saya menyikapinya bahwa begini ya, berbicara mengenai ijazahnya Pak Jokowi, saya pikir para tokoh datang aja ke Pak Jokowi langsung dan juga menanyakan langsung. Kalau dalam Islam itu tabayun lah ya. Ketika tabayun mungkin Pak Jokowi akan menunjukkan. Nggak perlulah ini harus berlarut-larut ya, mengejar sampai ke sana ke sini segala macam. Kalaupun katakan ada yang sudah meneliti, silakan hasil penelitiannya seperti apa ya, lalu disampaikan dengan cara yang baik. Bukan bertubi-tubi menghujat lalu seolah-olah menghina tanpa putus ya. Biarkanlah hal ini pihak berwenang yang bisa menilai dan juga memutuskan bahwa apakah ijazah Pak Jokowi ini asli ataupun palsu. Tapi dalam progres perjalanannya kan kita bisa lihat hari ini. Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke Bareskrim, kan begitu. Dan saya pikir juga para tokoh-tokoh elit juga yang notabene adalah pernah menjadi pemimpin tertinggi di negara ini, saya pikir jangan masuk pada gelombang ontreng-ontreng yang menurut saya ini akan meresahkan negara kita. Gimana pun juga, tidak ada di Indonesia ini disebut mantan presiden. Yang ada presiden RI kesekian. Presiden RI ke-1, presiden RI ke-2, presiden RI ke-5, presiden RI ke-7, kan begitu. Tidak ada dibilang mantan presiden. Ya kan? Ada yang dibilang wakil presiden RI ke-10, kan begitu sebutannya. Gimana pun juga, beliau-beliau ini merupakan simbol negara yang harus kita jaga dengan baik beliau masa menjabatnya maupun sudah berakhir. Ini simbol negara yang harus kita jaga. Sekali lagi mengenai ijazah Pak Jokowi, saya pikir para pihak silakan bertabayun kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi welcome kok datang ke rumah menanyakan. Gak usah mesti pakai media, teriak-teriak di luar. Ya, yang pada akhirnya kita lihat sekarang. Satu persatu yang menyerang Pak Jokowi kan datang ke Pak Jokowi, ya kan. Lalu semuanya akhirnya menyadari apa yang dilakukan selama ini. Tinggal hanya segelintir orang saja yang hari ini masih juga kekeh akan pemikirannya. Jadi sekali lagi, para semua pihak, ayo bikin tenang negara kita. Hari ini presiden kita sedang membangun, sedang memperbaiki semuanya. Semoga apa yang menjadi kurangnya di era presiden sebelumnya, Presiden Prabowo bisa melengkapi, bisa menutupi dan menyempurnakan. Kalaupun ada kelebihannya dari presiden sebelumnya, ini harus kita puji dan kita akui. Jangan cuma sekali lagi, jangan cuma jeleknya aja. Ayo masyarakat Indonesia, saya mengajak semuanya harus dengan adab Nusantara, menyikapi segala sesuatunya dengan pikiran yang dingin dan yang bijak. Indonesia harus maju, Indonesia harus berkembang. Karena kalau pemikirannya hari ini setiap langkah orang kita jegal, maka orang tersebut melangkahnya nggak akan bisa sampai tujuan. Itu aja yang saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, harus smart hari ini. Kami para Raja Sultan Nusantara akan selalu mengawal NKRI dan pemerintahannya dan menjaga simbol-simbol negara. Terima kasih. Nah, untuk terkait Rismon sendiri ini, Ya. Sultan melihatnya seperti apa? Karena kan yang bersangkutan pernah berseberangan dengan Pak Jokowi, terus sekarang sudah istilahnya tuh sadar gitu. Ya, mengenai Rismon, apa yang dilakukan, ya menurut saya itu sesuatu yang baik ya. Saya appreciate apa yang dilakukan oleh Rismon untuk bisa datang ke Pak Jokowi, lalu menyampaikan permintaan maafnya dan juga mengakui ada sebuah kesalahan dalam sisi penelitiannya. Jadi saya pikir inilah salah satu jiwa satria putra Nusantara. Ketika ada sesuatu hal yang salah dalam dirinya, ketika mengomentari dan mengkritik seseorang,
Maka dengan jantan dia mau mengakui dan datang kepada orang tersebut dan meminta maaf serta memberikan klarifikasi kepada masyarakat, dan ini sangat menenangkan, sangat menenangkan. Jadi sekali lagi mengenai permasalahan ijazah saya pikir sudahlah kita tutup. Kalau bahasa kita dari sisi spiritual, kalau memang itu palsu, biarkanlah orang yang bersangkutan dengan Tuhan hubungannya urusannya. Ketika itu asli, biar juga itu menjadi faedah juga buat yang bersangkutan, reward dari Tuhan untuk dia, karena dia sudah mengatakan dan mengatakan dan mempertahankan sebuah kebenaran. Itu aja. Nah, untuk pihak yang berseberangan yang sampai saat ini bersikeras, melihatnya seperti apa? Atau ada himbauan juga dari Sultan? Ya, bagi Roy CS ya, bagi mereka-mereka yang hari ini masih berseberangan, saya sarankan untuk segera sudahi ya ontreng-ontreng politiknya. Lalu tujuannya, karena hari ini masyarakat Indonesia pun sudah cerdas, masyarakat ini sudah pintar semuanya. Hari ini kita jengah melihat tontonan kalian debat kusir tentang kejelekan orang lain. Sekali-sekali kami ingin kalian tuh berdiskusi tentang ide, lalu gagasan bagaimana Indonesia ini harus maju dan berkembang. Lalu kalian usulkan kepada Presiden akan gagasan kalian ingin membuat apa dan karya apa. Saya pikir itu yang lebih bermanfaat. Ya, karena Roy Suryo ini kan kalau saya lihat juga kan akademisi dan juga beliau ini kan ada keahlian ya katanya ya. Kenapa nggak keahlian itu dijadikan sebuah ide dan karya sehingga bisa diajukan kepada Presiden dan ini membantu nama baik Indonesia menjadi bagus. Tapi kalau dengan ontreng-ontreng hari ini ribut di panggung TV ya, saling maki, saling hujat, saya sendiri sebagai warga negara Indonesia melihatnya juga jengah, iya, malah pengen buru-buru ganti channel. Jadi apapun dialognya saya pikir gak ada manfaatnya. Saya lebih baik hari ini keliling mengawasi program MBG yang berjalan, jangan sampai ada sabotase, jangan sampai ada para pihak yang ingin menggagalkan program-program Presiden, karena saya pikir apa yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo ini sangat baik sekali. Ya, terlepas adanya kekurangan itu manusiawi. Namanya program baru berjalan, namanya kekurangan wajar menurut saya. Seperti itu. Kita melihat sosok Pak Jokowi seperti apa sih, yang dulu berseberangan, menghujat, memfitnah, sekarang Pak Jokowi malah merangkul. Ya. Dan Roy Suryo CS juga selalu mengatakan palsu-palsu dan mengatasnamakan rakyat Indonesia ingin melihat, mengetahui itu. Seperti apa sih? Iya. Jadi kalau yang dibilang oleh Roy Suryo itu rakyat Indonesia, rakyat yang mana ya? Rakyat yang bersama dirinya, kan beberapa orang saja. Gitu. Tapi menurut saya hari ini juga kalau kita perbandingkan dengan rakyat yang disebutkan rakyat yang memang yang menghujat Pak Jokowi dengan hari ini rakyat yang tiap hari berkunjung ke rumah Pak Jokowi, saya pikir masih banyak orang yang berkunjung kepada Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi itu salah satu fakta ya di lapangan yang saya lihat. Lalu saya pribadi begini, saya sebelumnya memang belum pernah komunikasi apapun kepada Pak Jokowi, tetapi dalam belakangan ini ya ketika saya meminta waktu beliau untuk ada yang saya sampaikan, beliau merespon dan juga menerima saya dengan sangat baik ya. Saya sangat appreciate. Lalu apa yang beliau janjikan, beliau akan memfasilitasi kepada Mas Wapres dan itu pun sudah terwujudkan juga, dan saya pikir beliau ini orangnya komitmen ya dan juga menghargai semua pendapat, lalu benar-benar mencerna apa sesuatu hal gagasan dan ide yang kita sampaikan. Ya, alhamdulillah saya bersama Pak Jokowi 1 jam komunikasi di rumahnya beliau. Ini banyak hal yang saya bisa sampaikan. Padahal dulu waktu di zaman pemerintahan beliau itu saya sudah bersurat 2 kali. Ya, ingin menyampaikan dari Danri ini kepada Pak Jokowi tentang kedaulatan negara kita. Ini yang segera harus kita benahi dan rapihkan. Nah, waktu itu saya cuma di KSP, diterima oleh Pak Muldoko waktu itu, dan tidak bisa sampai ke Pak Jokowi sampai selesai masa kepemimpinannya. Nah, ketika beliau sudah hari ini mempunyai waktu yang luang,
dan saya sampaikan itu, dan beliau menganggap apa yang saya sampaikan penting untuk negara dan harus disampaikan kepada Pak Prabowo. Ini saya tinggal menunggu waktunya, saya diberikan waktu oleh Pak Presiden untuk berkomunikasi khusus mengenai kedaulatan negara kita, seperti itu. Tapi saya lihat sosok Pak Jokowi ini, beliau sangat luar biasa. Kalau dibilang komitmen, apa yang dia ucapin itu dia menepati janji, ya. Dan kalau dibilang ya friendly lah, berbicara juga kita sangat enak ya, nggak ada batasan bahwa beliau adalah presiden RI ke-7 segala, tidak ada itu. Dan saya pikir sepanjang itu untuk kepentingan negara, beliau selalu support. Gitu. Sultan, satu lagi Sultan Ya. terkait yang diduga katanya ahli dulu ijazah Jokowi, sekarang malah menyerang juga wapres kita dengan adanya buku Gibran Endgame itu. Sultan melihatnya seperti apa Sultan? Ya, ini kalau saya pikir cuman hanya persaingan politik ya dari kubu oposisi, yang saya pikir ini dalam penyampaiannya juga kurang baik juga ya. Ketika itu tadi lah, bicara simbol negara, dicari kurangnya gitu loh. Mau itu Pak Wapres ini ada kurangnya, tapi hari ini kan jadi wakil presiden gitu loh. Mau gimana lagi, ya kan? Mau mereka menjelekkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetap saja simbol negara. Jadi bisa apa kan gitu. Yang ada kalian memberikan masukan dan membantu ketika misalnya Mas Wapres ini dianggap ya kurang mumpuni dalam mendampingi Pak Presiden Prabowo, kasih usulan harus bagaimana. Minta waktu ya, audiensi dengan Pak Wapres, sampaikan usulan, sampaikan langkah-langkah sehingga Pak Wapres ini bisa mengakomodir masukan-masukan tersebut ketika memang beliau mempunyai kekurangan dari sisi itu. Bukannya menghujat, bukannya mencari celah, melemahkan, menjatuhkan, akhirnya kalian menyentuh, menodai simbol negara. Akhirnya kan berefek kepada kalian sendiri yang menghujat ya hari ini. Jadi saya pikir, come on lah. Mari semuanya harus sadar, kita sama-sama benahin semuanya. Ketika pemimpin kita hari ini ada kurangnya, ayo. Ya. Tapi nggak ada maaf untuk korupsi ya. Kalau korupsi wajib ditindak tegas. Sultan menyayangkan nggak sih Sultan ini dengan adanya berita ini, Ya. katanya para ahli mungkin didengar juga oleh dunia lain dan membuat malu rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya pastinya kita malu lah. Ketika Indonesia hari ini ya orang-orangnya, elit-elit politiknya bukan berpikir bagaimana Indonesia ini berkembang, bagaimana Indonesia ini maju. Tapi elit politiknya hari ini berlomba-lomba bagaimana menjatuhkan lawannya. Sibuk setiap hari mencari alat bukti untuk menumbangkan lawannya. Jadi kalau orang berbicara bawa mobil, ketika mobil ini harus balap ya, sprint, ketika dia mau setar ini, semuanya ini sibuk nyari kekurangan. Ada yang lempar batang kelapa lah, ada yang lempar ranjau lah, gimana mobil ini mau menang gitu. Tapi kalaupun kita nggak suka dengan pembalapnya, ya sudah, karena kita sendiri bukan seorang pembalap kan gitu. Nah ini bahayanya. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan di sini. 1, kita ini mau dibilang pejuang, apa mau jadi penonton, apa mau jadi pengamat nih. Kalau yang menjadi pejuang, itu dia menjadi pelaku sejarah hari ini. Dia yang melakukan sesuatu hal, sebuah perbaikan ya dalam semua bidang. Ini pelaku dan tercatat dalam sejarah. Kalau dia baik disebut pahlawan, kalau dia jelek disebut penjahat, kan begitu. Tapi semua tercatat dalam histori negara. Yang kedua, penonton. Kalau kita cuman hari ini cuman menonton ontreng-ontreng dan kita juga tidak mau berperan dan memberikan pendapatnya, maka kita pun nggak tercatat dalam sejarah. Tapi yang bahaya yang ketiga nih, pengamat. Pengamat ini, dia ini cuma dengar dari kanan, dari kiri, tapi sudah menyimpulkan sesuatu hal. Ya, menyimpulkan suatu hal yang panjang dan memastikan bahwa ini adalah begini. Dia pun nggak tercatat dalam sejarah, tapi ngerusak iya. Jadi
ayo putra bangsa, kita harus jadi pelaku sejarah hari ini, berbuat sesuatu untuk negara ini. Ketika pemimpin kita ada yang kurang, kita berikan masukan dan kasih solusi. Caranya bagaimana? Ketika kebijakan ini salah, harusnya bagaimana? Kasih pendapat dan solusi. Saya pikir Indonesia akan menjadi negara rahmatan lil alamin, dan presiden pun bisa menerima semua masukan, kan begitu. Karena bagaimana presiden mau menerima masukan ketika kalian sudah menghujat, kan gitu. Bagaimana presiden mau buka ruang ketika kalian sudah menghina, apalagi meniat menjatuhkan. Terakhir, Ya. Sultan, mungkin ada pesan nasihat dari Sultan untuk yang tadi Sultan katakan, pengamat dan mungkin Roy Suryo sendiri. Ya. Nasihat atau pesan. Baik, untuk para pengamat di wilayah negara Indonesia, ya para tokoh semuanya, ayo mari sama-sama kita bergandengan tangan. Kontestasi sudah selesai. Pemenang sudah kita tetapkan. Maka kepercayaan harus kita berikan. Pak Prabowo sudah menjadi pemenang dalam kontestasi 2024. Maka beliau hari ini sedang memimpin. Mari kita dukung beliau menjalankan semua programnya. Mari kita mengawal semua programnya. Ketika dianggap ada yang salah, maka kita harus kasih solusi. Jangan menjatuhkan. Jangan cuma nyari jelek dan salahnya. Tapi ketika ada kurangnya, ada salahnya, kita ingatkan, kita berikan solusi, dan sampaikan dengan cara yang baik. Beraudiensi, dan langsung tatap muka, dan berikan masukan itu. Ya. Lalu kepada Roy Suryo dan juga rekan-rekan, sudahi masalah permasalahan ini. Ya, kalian datang langsung saja ke Pak Jokowi, dan tanya langsung kalau minta ijazah, kalau memang belum puas, saya yakin Pak Jokowi akan menunjukkan itu. Sudahi karena masyarakat kita sudah jengah melihat kalian ribut di atas panggung. Ya, kalian berselisih di atas panggung. Kasihan anak istri kalian yang hari ini juga perlu penghidupan. Lebih baik ilmu kalian dipakai yang bermanfaat, ilmu kalian dipakai untuk membangun bangsa, dan juga memberikan edukasi kepada putra bangsa. Hari ini PR kita bagaimana memberikan edukasi yang bermanfaat untuk anak-anak Gen Z. Karena nanti ada generasi Alpha dan Beta yang menunggu transformasi informasi dari generasi Gen Z hari ini. Kita sebagai generasi milenial harus benar-benar memberikan edukasi, penyampaian historis, dan juga penyampaian ilmu yang baik kepada Gen Z. Mari kita cerdas dalam berpikir, lalu kita lebih kedepankan akhlak Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Sultan. Yeah.